Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, kembali lagi di Viv bersama gue Fajri. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke, di video kali ini gue bakal ceritain salah satu jembatan yang memiliki kisah mistis di Pemalang, Jawa Tengah. Kita langsung aja ke videonya. Jadi jembatan Comal ini terletak di antara perbatasan Comal dan Ampel Gading di Pemalang, Jawa Tengah. Di mana jembatan ini berdiri di atas Kali Comal yang lebarnya 20-30 meter. Konon katanya di sini terdapat 3 kerajaan makhluk gaib yang masing-masing memiliki daerah kekuasaannya sendiri dan mereka menjadi penguasa Sungai Comal. Dan masing-masing dari mereka memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satunya adalah kerajaan yang terletak di bantaran sungai di depan pintu utama dengan penghuni siluman ular dan buaya. Satu kerajaannya lagi terletak di atas jembatan tersebut dengan penghuni banyak sekali wanita cantik yang memakai baju serba putih dan mereka memiliki ratu. Dan kerajaan yang ketiga adalah kerajaan yang terletak di dekat makam tua dan mereka memiliki pasukan ratusan laki-laki yang serba memakai pakaian serba hitam. Salah satu cerita misterius yang mengaitkan buaya putih dan jembatan Comal tersebut adalah peristiwa robohnya jembatan Comal. Berdasarkan penuturan salah satu warga setempat, buaya putih yang ada di bawah jembatan tersebut pernah mengamuk yang mengakibatkan jembatan roboh dan jalanan harus ditutup total. Kejadian robohnya jembatan Comal ini bukan hanya sekali, melainkan pernah terjadi sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 1923, 1989, dan yang terakhir di tahun 2014 lalu. Karena itulah dulu warga setempat sering melakukan sesembahan ya dan memberikan sesaji di sekitaran sungai tersebut. Sesaji ini berupa kepala kerbau untuk mencegah buaya putih ini mengamuk lagi. Dan jembatan Comal ini sudah banyak sekali memakan korban setiap tahunnya. Dan menurut warga sekitar itu adalah tumbal yang diminta oleh jembatan tersebut. Karena menurut beberapa penuturan dan saksi warga sekitar, mereka bersaksi bahwa masih banyak lagi istana-istana makhluk halus yang bukan termasuk 3 tadi ya, tapi masih banyak lagi istana mereka dan mereka selalu meminta tumbal dari orang yang lalu lalang di sekitar jembatan, terutama di malam hari. Kisah misteri yang sering terjadi di tempat tersebut adalah kecelakaan tunggal yang sering kali terjadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut dikaitkan dengan makhluk halus di sekitar tempat tersebut yang selalu memberikan pandangan aneh di malam hari. Beberapa orang yang pernah mengalami kejadian tersebut juga mengatakan bahwa sering terdengar suara tangisan perempuan dan tangisan anak kecil atau bahkan jeritan yang membuat konsentrasi pengendara menjadi buyar. Ya kalau misalkan suaranya terdengar atau ceritanya itu terdengar dengan jarak pendengaran yang lumayan ya masih mending gitu, tapi ini enggak cuy. Ini ceritanya katanya terdengar di sebelah pengendara persis. Dan menurut warga juga bukan hanya itu saja, melainkan sering terjadi anak kecil yang tiba-tiba lari menyeberangi jembatan tersebut yang membuat pengendara kaget dan akhirnya terjatuh kemudian meninggal dunia. Kisah misteri jembatan Comal lainnya adalah penampakan ular siluman dan buaya putih. Banyak warga sekitar yang mengatakan mereka pernah melihat atau bahkan sering melihat penampakan siluman ular tersebut dan buaya putih, atau bahkan orang yang sedang memperbaiki jembatan tersebut di malam hari juga pernah melihat siluman tersebut. Berdasarkan penuturan dari warga sekitar, wujud dari ular tersebut sangatlah besar sehingga melebihi lebar sungai tersebut dan bahkan mereka berkepala manusia. Wujud dari buaya putih itu pun juga gak kalah mengerikan. Buaya putih itu sendiri jauh lebih besar dibandingkan si ular berkepala manusia tersebut. Dan yang lebih menegangkan lagi adalah beberapa warga pernah bersaksi bahwa mereka pernah melihat buaya tersebut sedang berenang di permukaan sungai Comal dan mereka punya banyak sekali pengikutnya.
Pengikutnya ini banyak sekali perwujudannya dan berbeda-beda gitu, tapi yang dominan adalah siluman ular berkepala kerbau atau sapi dan siluman ular berkepala manusia tapi kepalanya dua gini, ular kepalanya manusia tapi dua gitu ya. Oke. Keangkeran dan kisah-kisah mistis di jembatan tersebut tidak lepas dari 7 makam kuno yang terletak di sekitaran sungai tersebut. Banyak orang yang tidak mengetahui makam tersebut sehingga beberapa dari makam kuno itu ya rusak, tidak ada yang merawat dan sudah sangat tua jadinya rusak. Ya memang yang namanya warga Indonesia ya lebih suka sama cerita yang berbau mistis daripada melogikakan sesuatu. Bahkan seperti hal ini pun juga banyak sekali penjelasan yang mungkin bisa terbukti ya kebenarannya dan lebih masuk akal, seperti salah satu penyebab ambruknya jembatan tadi. Daripada kita lebih percaya sama hal-hal mistis yang berkembang, yang which is nggak apa-apa sih, yang nggak ada salahnya juga kalau kita percaya sama hal tersebut. Cuman ya gimana, penyelesaiannya mungkin agak lebih susah dan mungkin lebih rumit juga ya dibandingkan kalau kita berpikir secara logika. Seperti menurut beberapa para ahli yang mengatakan bahwa penyebab ambruknya jembatan tersebut adalah karena pondasi jembatan yang mulai rapuh. Ada juga yang mengatakan bahwa jembatan tersebut dibangun secara tergesa-gesa, ya karena mungkin jembatan tersebut adalah salah satunya jalan, jadi vital banget keberadaannya. Dan memang saat jembatan ini roboh, macetnya itu bukan main, sampai sepanjang 20-50 km. Sehingga mau nggak mau ya pembangunannya dilakukan secepat mungkin. Apalagi pada saat itu, pada saat 2014 lalu ketika jembatan ini ambruk, bertepatan dengan mudik lebaran. Dan yang paling masuk logika selain jembatan yang dibangun secara tergesa-gesa tadi ya, dan bahkan pernah diterjang banjir bandang pada tanggal 14 Februari 2014 lalu, jembatan ini juga dilewati kendaraan-kendaraan besar yang beratnya bisa dibilang ya berlebihan gitu. Dan itu tiap hari cuy. Bayangin tiap hari dilewati truk-truk dengan beban tonase yang sangat berat. Ya gimana nggak ambruk jembatannya. Tapi ya lagi-lagi itu terserah kalian ya, mau percaya sama hal mistis tersebut atau kalian ingin melogikakan sesuatu dulu baru ketika buntu baru larinya ke hal mistis. Ya itu terserah kalian, kembali lagi ke kalian. Dan yang jelas dan yang paling terpenting adalah kita harus selalu berdoa sebelum kita berkendara, baik itu jauh maupun dekat ya, yang namanya musibah kan ya nggak ada yang tahu kan. Perhatikan keselamatan juga. Kalau sekiranya ngantuk ya nggak usah berkendara dulu, lebih baik istirahat dulu baru lanjut berkendara daripada ngantuk terus pengen cepet sampai akhirnya ngebut, udah ngantuk ngebut, kalau kecelakaan nyalahin setan kan, kasihan setannya kan. Dan kalau bisa sih kita harusnya cek dulu nih kondisi kendaraan kita sebelum kita berangkat, karena itu penting banget ya, terutama rem, roda dan lain segala macam. Karena kita semua nggak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan mendapatkan musibah. Ya tapi seenggaknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, itu adalah cerita mistis yang ada di Jembatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Klik tombol like jika kalian suka video ini dan share juga ke teman-teman kalian biar video ini makin rame, biar channel ini makin banyak penonton ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you next time and thank you.